Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, apa kabar pemirsa? Sore hari ini karena cuacanya juga hujan, hujan pemirsa iki ngarep ki tenan gak mridu ya. Oh, teles yo. Itu apa yo? Oke, teles yo. Teles kan kayak papinge. Jadi akhirnya saya akan mencopot bearing saja. Bearingnya saya copot. Terus lanjut nanti bearingnya yang kanan dan kiri, bearingnya laker tepatnya. Kalau yang untuk gigi rasio masih bagus, memang kalau yang laker ndak bisa muter sama sekali nih, perut. Jadi kalau kita ganti bearing dan kemudian lelah memang ini bocor silnya, saya ganti aja sekalian gitu. Oh, no. Yo celeng-celeng bisa ngelumpuk-ngelumpuk kegiatan lah. Soalnya larang tenan mau bisa tiba iki. Mesin set ngono kuwi. Iki. Oh. Ki aman iki tanpa suara sama sekali yang ini. Yang untuk gigi rasio. Untuk gigi rasio aman, pol aman nih. Mereknya juga NTN Japan. Loh, tulisannya Japan gitu apa ya? Saya tak anu nih. Gak kena wangel apa misalnya ngene iki. Lek diwet, dadi kameraku iki lek diwet iki buat ngezoom supaya jelas biar gak ngeburu wangel. Tapi lek kalau gak diwet alias tidak tampilannya tidak dilebarkan, ini gampang banget. Kayak terusannya yo Japan. Japan. Ini seweret pemirsa, wes gak iso muter blas. Entek ki sile sih gak ngerti yo. Madepe ning ndi. Sile ketoke aman kok iki yo. Cuma sile sing kono tapi tetep ae pemirsa yo. Ketika ganti bearing tetep ae akhirnya nanti ganti seal juga. Cek tak gawe ning arep pemirsa. Kita perbaikan di depan nggih. Oke. Tarik ini pemirsa. Kita copot bearingnya. Nah, kita copot di sini aja. Kan gini gue enak yo. Ambil tripod, terus ambil kain sama palu buat nyopot bearingnya ini. Oke ya, tunggu ya. Oke pemirsa, ini crankcase yang sebelah bagian kanan, kanan. Nah, ini sudah juga saya siapkan kayu untuk sebagai tataan. Sebenarnya kayunya kurang besar misalnya, paling tidak 20 cm atau berapa untuk tataan yo. Karena nggak punya, sehingga saya pakai memakainya harus hati-hati. Oke, penting copot. Jadi saya mau copot yang ini loh bisa, bearingnya ini loh. Bearing ini nggak bisa berputar sama sekali, beda sama yang ini. Ini halus banget nih. Yang gigi rasio, bearing untuk yang ini bandul krek as ini nggak bisa berputar sama sekali, padahal sudah saya semprot kemarin malam. Nggak bisa berputar blas. Jadi nyopotnya harus hati-hati pemirsa. Kita pakai gombal dulu. Gombal yang kotor ya. Persiapan dulu. Ini ya, kasih gombal lagi. Udah kita double gombal lagi. Takutnya lecet pemirsa gitu.
Terus kita menggunakan as. Ini adalah as nih apa? Asnya motor Honda Win, Supitan. Jadi second dulu pernah saya ganti karena mungkin usia dan asnya berkarat sekali, saya ganti. Dan saya buang, saya simpan, pasti ada fungsinya, ternyata benar ada fungsinya. Sebelum kita mulai pemukulan, alangkah baiknya kita oleh dulu. Apa sih? Pelan-pelan sekali. Oh, tahu wes. Kapan nih? Ngakek ndak ketemu apa ya wis iki. Gak muni kali aku. Turu. Harus mantap nih sama gue ya. Kuat. Ini masih kotor lagi, harus bersihkan lagi. Mau ndak mau harus bersihkan lagi. Ya. Ada pot piringnya. Tuh. Dapat piring. Biasa piringnya keras. Ini nggak bisa berputar sama sekali piring kertasnya ini yang menyebabkan perputaran bandul yang menggoyangkan piston ke atas tuh agak goyang bisa, terus akhirnya bandulnya mungkin askreknya itu nempel-nempel, bukan nempel ya, kalau nempel pasti nempel, akhirnya nggak bergoyang berputar secara maksimal, bekerja secara maksimal. Yes, tuh satu sudah terlepas, kita ganti yang satunya. Nah, yang satunya ini dia. Ini siapa tak umbai, tak benar-benar gemuk. Kita semprot dulu, jangan lupa, biar permukaannya gampang nanti waktu kita melepasnya. Dan kalau untuk karetnya ini kayaknya harus tetap ganti nih karet sini, soalnya bocor. Ya, ambil dulu pemirsa yuk. Coba. Nah, kalau nyopotnya ini harus hati-hati pemirsa. Tuh, ini permukaannya sampai bocel-bocel ini ya. Oh, bocel-bocel ini. Ini karena pencopotan karet piringnya enggak hati-hati, akhirnya permukaan crankcase yang kena. Iya. Bonjol-bonjol itu pemirsa. Ya, pemirsa.
mungkin ya. Rata-rata mungkin. Tangan nih, tangan. Sulit. Pakai pen dulu. Lembutnya. Lepas ini saja. Nah, saya akan pakai tang cucut. Daripada saya beli tang yang buntung, jenengan mau misal nanti atau kapan mau beli tang, lebih baik saya sarankan pakai tang cucut aja, beli yang tang cucut aja. Karena ini juga bisa buat motong, juga bisa, peruntukannya lebih banyak daripada yang tang buntung ya. Ini kan tang cucut lebih banyak. Ini sebenarnya hasilnya masih bagus, cuma enggak ori pemirsa ya. Akhirnya dia enggak rapat. Oke, sekarang kita lepas bearingnya ya pemirsa. Oke, kita sana dulu. Oke, pelan. Saya juga belajar pemirsa. Mungkin kalau saya visualkan seperti ini, saya visualkan kan jenengan tahu paling enggak gambarannya alat apa saja yang dibutuhkan, terus harus terang atau harus cukup terang, sudah cukup gitu. Jenengan jadi tahu. Ini mukulnya harus mantap, kanan kiri ya pemirsa ya. Pas ini sudah sama, kosong sekali. Akhirnya bisa berputar, setelah tadi nggak bisa berputar karena mungkin sudah nyepit dan usia juga mungkin. Nyempit. Selanjutnya seharusnya tetap saya bersihkan, tapi karena saya sudah tidak ada bensin, lain kali saja mungkin saya bersihkan. Untuk selanjutnya video berikutnya adalah mungkin saya akan mengganti rantai gitu. Rantainya dan gearnya yang belakang cukup kusam, bukan nggak kusam lagi, nggak layak pakai karena gearnya sudah tajam-tajam. Aus. Oke, saya anggap selesai. Semoga bermanfaat yang ini ya. Kita lanjut tutorial berikutnya. Oke. Nah,
Lo bisa tak lihatkan gini kan wis ngene yo. Giginya runcing-runcing. Jadi kalau untuk mencari mangsa, menerkam mangsa sih cocok, tapi kalau untuk pemakaian sepeda motor ya harus diganti. Malah yang tumpul malah kalau yang untuk dipakai di gear motor. Nyari apa ndak? Ini juga ndak ori apa? Bisa Star apa itu mereknya. Oke, lanjut, mari kita bersihkan dan kita ganti gearnya. Oke, pemirsa, kita copotin dulu untuk tahanan rem belakangnya, tromol rem belakangnya, sama ini apa, rem belakangnya kita copotin dulu. Kita biarin aja dulu. Biar nggak kecer ya mas. Ini pakai untuk 12 semua. Berputar ya. Ternyata yang sebelah sini juga ikut berputar. Harus kita kembalikan dulu, kita pukul supaya dia keluar. Dan pukulnya juga harus pakai kayu pemirsa. Gitu. Dianggap sepele kayu itu, padahal kalau tahu banyak sekali manfaatnya nih kayu ini. Sekarang kita copot rodanya. Terus ini kampas remnya masih tebel ya. Oke. Bukan dulu. Apa ini? Oh. Oke, lanjut.
terus piye sik pemirsa. Karena ini yo gitu pemirsa. Jadi kalau Eric King dia ternyata ada bautnya sendiri, baut as sendiri, terus sama maaf ya kalau gak goyang-goyang, ntar biar dengan jelas. Nah tuh. Jadi asnya sendiri, ini asnya, terus untuk gearnya juga sendiri. Gak bisa ini pemirsa, ini harus lepas ini. Saya ambil kunci dulu ini soalnya gak cukup baik, harus pakai kunci Inggris ini tak puter enggak ya nanti, kita lihat aja nanti. Oke. Mana bisa tak berputar dia. Wah, kotor sekali ini. Dan ini nyopotnya harus pakai nyopotnya piye ya. Yo, J1, wah hari ini bisa temannya. J1 12.2 37100 tepatnya YIMM bes Jose. Cuma saya bingung ini nyopotnya bagaimana ini nanti. Kita pasang di ban, di roda, kemudian kita copot yang ini ya, 37 nomornya. Oke, saya tak siap-siap dulu. Oke pemirsa, ini sudah saya copot, kemudian saya ganti, dan harusnya ini juga sama ya, tapi ternyata beda weh. Gak sedang 16 gak sedang 17. Kita pukul pelan coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa dicopot sih ya, soalnya ada ganjalnya seperti ini ya. Aneh ini. 16 kok gak masuk tapi jian bang.
tulas digeden 16 gak sedeng. Gak sedeng. Piye nyebut terus. Kok ngene iki? Aneh. Kayaknya kudune harus di pelatih ini dibuka dulu mungkin ya. Sip pemirsa. Oke pemirsa sudah paham sekarang. Jadi penguncinya ini kan ada penguncinya di bautnya ini. Mudah-mudahan jenengan kelihatan ya. Ini dibuka dulu. Oh dibuka pertama dibuka dulu memang seharusnya. Jadi sehingga nanti jenengan bisa makannya. Oke. Baru nih insya Allah bisa tuh berputar. Gimana? Pengalaman lagi pemirsa. Jadi kalau buka baut gear harus dibuka dulu plat pengait untuk bautnya, pelindung. Kalau dengan tidak punya alat gitu, saya sarankan pakai tempat rodanya ini aja untuk penahannya. Dan platnya ada dua pemirsa, plat pengait sama untuk plat jatuh bui. Baut gearnya pemirsa. Baru dilepas gitu. Iso gas. Terus kan dicuci bersih ini. Nah gitu ya. Kita ya enggak terlalu tinggi tapi saya ganti baru aja ini. Piringnya bagus sekali, mantap. Dalamnya ada apa ya ini? Mari kita cek. Nggak ada apa-apanya. Nanti coba kita bersihkan dulu ya. Tujuannya ya jelas supaya bersih. Ini kan gak iso misalnya pasti pasang misalnya gak iso diresiki ya iso tapi angel.
ambil congkel untuk membersihkan. Bentar pemirsa. Oke, lanjut pemirsa. Tadi barusan saya beli ini pemirsa. Saya pakai ini ya pemirsa biar lebih jelas. Saya barusan beli bensin hujan-hujan. Saya enggak syuting terus kok cukup bensin biasa nunggu pemirsa. Yuk. Ini karena kotor, saya bersihkan lagi. Gitu. Karena kotor saya bersihkan lagi pakai bensin. Ini kalau enggak pakai bensin kayak seperti rangka kemarin toh pemirsa, ini pasti akan sulit banget kalau enggak dibersihkan pakai bensin ini soalnya campur oli dari rantai. Ini pelumasan, mungkin pelumasannya dia pakai rantai, akhirnya dia muncrat saat dipakai, motornya akhirnya berputar menembus ke tromol-tromol. Nah, untuk platnya tadi yang menjadi pengunci untuk gearnya seperti ini loh pemirsa ternyata. Jadi dia dipasang di baut, setelah gearnya dipasang di tromol, pasang gearnya, terus kemudian dikunci pakai plat ini, baru dimasukkan ke bautnya dimasukkan. Setelah itu dikunci, platnya ini ditekuk mengarah ke atas. Kita bersihkan tromolnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan irit-irit pemirsa. Jangan irit karena ini mau laku mahal iritnya. Gitu ya sih pokoknya. Memang kalau nggak cinta, ibaratnya nggak suka, biasanya loh kayak seperti ini kotor-kotor seperti ini tetap males. Kalau enggak, bagi orang-orang yang kayak yes, anggaplah motor yang unit ini gitu, unit motor RSQ ini saya pinjam untuk saya rawat, nanti untuk kemudian jangan siapkan tabungannya gitu, jangan menabung, terus akhirnya terkumpullah uang sejumlah nominal yang cukup lumayan nanti bisa membeli unit ini. Oleh pemirsa saya, jangan siapkan aja tabungannya, jangan siapkan.
Insya Allah dengan pas nabung selesai motornya, nyurinya bisa dengan beli. Dan nanti kemungkinan kalau nabungnya belum selesai, uangnya kok kurang mas, ternyata gampang, ada banyak tempat-tempat peminjaman ya tau, kayak bank, koperasi simpan pinjam. Terus kalau ndak pinjol janganlah pemirsa yo, nggak bisa, jangan sampai ikut-ikut pinjol. Terbukti sampai iklannya muncul di mana-mana kan, sampai dia ngejar nasabah ya misalnya. Dan banyak berita sudah kita dengar bahwa kalau pinjol tuh ketika cair sih mudah, saya kira mudah, walaupun saya tidak pernah ya, saya kira mudah, cuma nanti waktu mengembalikannya sudah, katanya infonya temen, selang berapa hari udah ditagih pemirsa, segera mengembalikan. Pokoknya dapat ancaman-ancaman seperti itu. Jadi pinjol itu juga bekerja sama istilahnya apa ya, tukang tagih apa ya bahasa Indonesia. Kayak seperti itu juga bekerja sama, walaupun lewat tidak secara fisik, dia lewat WA, WhatsApp. Sementara kita juga bekerja dengan pengen fokus dengan kerjaan untuk bisa membalikan uang tersebut, tapi kita di WA terus juga berpikir rasanya nyabang pikirannya, gak enak. Nggak bisa, kalau bisa ya jangan lah, misalnya sampai pinjol. Teman saya di KAI juga ada pemirsa, saya lupa dan saya juga tidak pengen nyebutkan namanya. Akhirnya dia kepepet ikut pinjol, terus sampai ditagih. Dan kebetulan banknya juga sudah mentok, tidak bisa dipinjamkan lagi. Biasanya kan bisa, maksudnya kita pegawai bisa meminjam uang di bank dengan jaminan tertentu, misal SK keputusan atau SK keputusan mengenai Anda diangkat menjadi pegawai, seperti itu jaminannya itu. Kalau enggak ya jaminannya sertifikat rumah dan segala macam. Nah kayak gitu biasanya kalau misal kita pinjam 100 juta misal, terus kemudian nanti selang berapa tahun kita ternyata butuh uang lagi, kepepet lagi, akhirnya meminjam lagi, belum sampai lunas, selang berapa tahun, 2 tahun kita butuh lagi, bisa kita pinjamkan lagi. Kalau istilahnya tuker guling. Jadi uangnya bank belum lunas, tapi ternyata kita butuh, bisa kita pinjam lagi. Kalau dari saya sih mas, kalau menurut jenengan ditanya, mas menurut jenengan kalau pinjam di bank tuh gimana? Apakah halal, apakah haram? Karena itu ada bunganya. Nah saya kembalikan ke masing-masing orang. Intinya gitu, tergantung niatnya juga. Kalau pinjam bank percuma kalau untuk hanya mencukupi kebutuhan hidup, tapi yang di atas rata-rata, mewah-mewahan, itu saya anggap ya nggak baik ya. Kalau untuk halal haramnya saya kembalikan ke masing-masing gitu. Dan peruntukannya itulah itu tadi, kalau pinjam bank untuk ya sekedar untuk membeli barang mewah branded ya mending nggak usah lah pinjam bank, tapi kita memakainya barang branded tapi uang dari hasil meminjam dari bank, itu gak tenang, bisa pikirannya yakin. Lebih baik hidup kita pas-pasan, tapi dengan rezeki yang cukup,
artinya ya nggak punya pinjaman, nggak punya cicilan apa, kartu kredit atau segala macam. Nah, hidup yo tenang, bisa kerja tenang, hidup tenang, gak kemrungsung. Sampai guys. Iki lho bisa lek ning jogo iki. Nyamuk yo adem yo. Alhamdulillah. Lebih baik tadi itu sederhana, menyesuaikan kemampuan gitu ya, jangan terlalu melihat ke atas ya, jangan terlalu melihat ke bawah ya, semampunya aja kita. Soalnya pemirsa, yang bisa mengukur kemampuan kita itu hanyalah kita sendiri, bukan orang lain ataupun pandangan dari orang lain. Tuh, pemirsa ya, dan maghrib kita break dulu. Oke. Oke pemirsa, sudah selesai adzan maghrib dan lanjut saya nyuci baut-bautnya pemirsa gitu. Termasuk ini baut yang menancap dari tromol gear sampai ke swing armnya, terus lanjut bautnya juga saya cuci. Baut-bautnya gear yang tadi susah dilepas tadi. Ini baut as swing armnya, ini baut yang untuk mengarahkan gear sama tromolnya tadi. Kayak itu loh bisa, kayak mancing loh. Ini juga melatih kesabaran. Agak percaya jalan. Sebagian orang menganggap baut seperti ini anggapannya sepele ya, padahal ini juga termasuk perawatan motor juga. Kenapa? Saat mungkin motor jenengan rusak dan baut jenengan sudah tidak terawat alias berkarat, awalnya kan berkerak terus setelah itu gak bisa dilepas gitu bautnya, otomatis jenengan butuh memperbaiki motor tersebut karena rusak, akhirnya tetap mencopot, akhirnya dipaksa bautnya, akhirnya rusak. Kabeh semua gitu, all sedoyo kabeh semua tuh barang apapun gitu, makhluk hidup juga butuh perawatan gitu. Makhluk hidup aja juga butuh perawatan, bisa seperti kayak mandi, kita jarang mandi ya pasti kena kuman, penyakit. Itu termasuk juga manusia juga butuh perawatan. Terus apa yang gak butuh perawatan? Yang butuh perawatan bisa tanaman ya perlu disiram, terus daun-daunnya yang kering dibuang, dikasih pupuk, misalnya medianya di pot juga kita ganti tanahnya. Apa yang kita tanam dan apa yang bisa menghasilkan yang kita tuai. Aku ngomongin ini yo kadang ya aku dewe nglakoni angel pemirsa, tapi yo apa ndak ada salahnya kita saling mengingatkan kan ngono yo pemirsa yo. Sebagai konco dan bolo ya toh, bukan molo. Bolo pomolo we. Ini durasinya agak panjang, saya sempatkan agak panjang karena
saya bikin video cuma 2 untuk besok, untuk hari ini saya tayang. Jadi jenengan biar tidak bosen. Dino dulu raimu edes. Blenger lah no aku. Ini bos pemirsa. Bos bukan sembarang bos. Bos kecil tapi bisa mempunyai hasil yang besar. Ini bos ini loh, bisa bos gear tadi loh, yang menjadi jera antara baut sama baut as sama tromol. Nah seperti ini gitu. Kita pernah ya buka kita mulai. Lanjut saya bersihkan ini pemirsa. Ini ronde kedua, nggak cukup bersih tadi karena memang bekasnya tadi, bekas bensinnya cukup banget kotornya, sehingga saya butuh 2 kali untuk membilahnya. Putar diputar. Mukanya membandel sekali pemirsa. Berarti mau membandel toh, tapi membandel sekali. Saya pertahankan yang ori pemirsa daripada saya belikan KW. Makanya unit-unitnya, part-partnya saya bersihkan.
menit. Yes, terima kasih banyak buat saya. Saya lagi, saya cuma upload 2 video hari ini, jadi terima kasih banyak. Semoga menjadi manfaat jenengan, motivasi jenengan agar memperbaiki motor, merawat motornya lebih baik lagi dan meningkat lagi. Sehingga apa, motor yang jenengan gunakan sehari-hari atau tidak sekedar hobi, jenengan simpan saja itu juga tidak cukup pemirsa. Tidak jenengan pakai tapi disimpan saja tidak cukup, jadi juga harus dibersihkan seperti itu ya. Terima kasih banyak. Terima kasih saya ucapkan lagi, semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari mara bahaya, diangkat derajatnya gitu, amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan rekomendasikan ke teman jika dirasa video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.